Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putumita Damayanti, NIT 2209117, Program Studi D4 Manajemen Transportasi Udara, kelas Charlie. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peramalan produksi. Peramalan produksi adalah suatu cara untuk mengukur atau menata suatu bisnis untuk di masa depan. Pengukuran ini dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Manfaat dari peramalan produksi yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi di suatu rantai pasok, lalu yang kedua adalah mencegah dari kekurangan stok, yang ketiga adalah mengoptimalkan jumlah pesanan, keempat adalah mencapai kepuasan pelanggan, lalu yang kelima adalah mempertahankan kas supaya lancar dan terus meningkat. Ada pun dua cara pendekatan peramalan produksi, yaitu yang pertama adalah speculative approach dan yang kedua adalah calculated risk approach. Perbedaan di antara dua ini, yang pertama yaitu speculative approach, itu adalah perusahaan yang tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah calculated risk approach, itu sangat-sangat aktif dan memperhatikan dari resiko-resiko yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Cara peramalan produksi yaitu ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama adalah yang akan saya bahas, perhitungan kuantitatif. Perhitungan kuantitatif terdapat 5, yaitu yang pertama adalah the historical analogy method, lalu yang kedua ada the moving average method, lalu yang ketiga adalah the trend projection method, lalu yang keempat adalah the regression method, lalu yang kelima adalah the life cycle analysis method. Dua adalah teknik perhitungan kualitatif yang diambil dari yang pertama adalah perhitungan atau pendapat dari sales, lalu yang kedua adalah pendapat dari sales manager, ketiga adalah pendapat atau survei dari konsumen, lalu yang terakhir adalah Delphi method, yaitu pendapat para ahli. Yang pertama adalah perhitungan kuantitatif, the historical analogy method, yang memprediksi dari penjualan produk yang sama dari beberapa tahun ke belakang. Biasanya produk ini produk serupa, contohnya kita akan membuat produk baru dan akan mengecek dari prediksi penjualan dari produk yang serupa dari beberapa tahun. Kedua adalah the moving average method, yaitu memprediksi jangka pendek dan jangka panjang, dan juga jika terjadi fluktuasi maka di tahun pertama akan ditunggu sampai ke tahun kedua untuk mengecek dari prediksi penjualan produk tersebut. Lalu yang ketiga adalah the trend projection method, yang biasa dilakukan dari jangka menengah menuju ke jangka panjang, yang membutuhkan beberapa banyak data dari beberapa tahun yang untuk meningkatkan keakuratan metode ini. Lalu yang keempat adalah the regression model method, yaitu untuk memprediksi dari kepuasan pelanggan, Lalu yang keempat adalah regression model method, yaitu memprediksi kepuasan pelanggan terhadap kinerja suatu produk atau jasa, yang biasanya secara 3 bulanan itu disurvei lalu diprediksi setiap tahunnya. Lalu untuk life cycle analysis method, yaitu untuk memprediksi kebutuhan yang akan diperlukan di suatu mendatang. Biasanya prediksi ini dilakukan atau diambil datanya dari tahun-tahun belakangan yang lumayan lama. Lalu yang terakhir adalah metode dari kualitatif, yaitu yang pertama adalah pendapat dari sales, biasanya didapatkan dari penjualan yang ada di masing-masing daerah. Lalu setelah itu yang kedua adalah pendapat dari sales manager, yang awalnya dari sales lalu dikirimkan data tersebut ke sales manager lalu dikumpulkan dan menghasilkan suatu prediksi tertentu. Lalu yang ketiga, jika memang dari sales manager maupun sales itu tidak memungkinkan untuk diambil datanya, maka kita akan mengambil dari survei konsumen. Lalu yang terakhir yaitu Delphi method atau pendapat dari para pakar ahli. Contohnya seperti misalnya dari penerbangan udara atau di airport, itu akan mendapatkan prediksi dari para ahli, yaitu contohnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan beberapa dari bandara juga, contohnya dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Sekian penjelasan tentang peramalan produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.